Gua di sini mau ngasih tahu ke Rima Rizwanti kalau uh, gua ini kemarin sekhawatir itu sama dia. Gua dulu di WhatsApp ya. Kita lihat chattingnya, kita lihat berawal dari sini ya. Mana ya? Dia baru mau pulang tuh dari tempat kerjanya. Terus dia bilang juga kayaknya dia mau main gitu besok tuh. Nih hari ini sih kalau di ini deh. Nah, oke lah, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa juga kali. Gue juga nggak pernah larang kalau dia mau main sama teman-temannya, yang penting jelas. Terus dia bilang apa nih, gue nggak tahu nih tujuannya ngomong gitu. Gue juga nggak tahu nih dia ngomong ini tujuannya kemana. Gue nggak tahu, makanya gue bilang mau kemana, ke situ mana. Jawabnya gini kan, aneh ya. Gue bilang lo lagi kenapa sih? Dibilang kenapa ya. Gue segimana kayak orang biar bisa jadi pendengar kali ya. Gue bilang kayak gini, kalau apa-apa tuh cerita, masalah apapun tuh cerita. Ya emang sih dari kemarin-kemarin itu ceritanya tentang kerjaan terus, nggak ke masalah kayak pribadi, nggak ke masalah kayak secara lebih ke kepribadian masalahnya sendiri gitu. Nah, gue bilang kayak gini, dibilang apa sih Pin lah, kok jadi kayak langsung dep gitu loh, kayak orang berusaha buat kayak bikin suasana jadi lebih baik, lebih fresh. Tapi apa sih Pin, digituin nggak? Ya udah, gue nggak mau ambil pusing. Ya udah, gue bilang kalau sampai rumah kabarin. Ini juga gue kasih ucapan kayak gini nih karena dia ini kemarin ngirim paket paket makanan ke gue tuh. Nasi kok keklek gitu. Gue ngirim paket makanan ke gue, jadi ya udah gue bilang juga sekalian kayak gini. Nah, gue bilang gini bla 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 bla. Terus nanti gue bilang saudara lu nggak usah kenapa. Gue bilang ya soal ini gitu loh, kayak so nggak boleh ada yang tahu gitu. Nah, dia bilang gue lagi gak pengen pulang lah. Terus gue bilang mau kemana emangnya? Pulang dulu aja, mandi. Maksud gue tuh dari ini, kalau mau udah selesai semua terus mau keluar, gue mau kok kayak keluar gitu, walaupun kayak paginya baru balik kemana gitu. Maksudnya kayak misal siang baru ketemu terus sore gue pulang, malamnya harus main lagi. Ya nggak apa-apa sih menurut gue, kalau emang itu bisa kayak bikin lo ngerasa kayak lebih baik kondisinya, ya nggak apa-apa lah. Selagi itu hal-hal positif menurut gue nggak masalah juga. Nah, gue bilang kan gue tipe motor main sama, harusnya kan ntar main sama aku, mau nggak, gue bilang kan. Nah, dia bilang gue mau pulang. Di sini tuh dia nggak di sini tuh gue kira dia mau pulangnya ke tempat biasa dia pulang, ke tempat tinggalnya. Dia bilang ya udah, kamu di mana, nanti aku ke situ aja. Dia bilang gitu. Dia bilang nggak tahu. Gue nanya kamu di mana, nanti aku ke situ. Dia bilang nggak tahu. Terus dia bilang gerimis. Di tempat gue nggak gerimis. Ya mungkin bener di tempatnya gerimis, cuman kan nggak jadi sesuatu yang bikin penghalang buat gue bisa kesana. Nggak masalah juga, mau badai mau apapun juga kayak biasa aja sih. Nah, dia bilang kan nggak usah kesini. Ya udah, menurut gue kalau emang pengen sendiri ya udah, cuman kayak kasih notice dong ke gue, kayak misalkan lo pengen
keadaan sendiri sepi, ya udah cuman kasih notis sih gue biar gue juga paham arahnya mau kemana, tujuannya apa, gue tahu, nggak jadi tanda tanya di diri gue gitu. Terus dia bilang, kan gue bilang lagi, kayak gue nanya kan, kenapa sih Rin, kenapa, kayak lu lagi kenapa, ada apaan. Terus gue sampai tipe nulisnya tuh, sampai ketiknya gue tipe gitu. Nah tiba-tiba ini orang ngomong kayak gini, maaf ya gini, gue pamit dulu lah. Kan overthinking gue ya, anjir ini orang kenapa nggak biasa kayak gini, bukan nggak biasa lagi, nggak pernah kayak gini. Dia nggak pernah tuh kayak bikin kayak bener-bener boom, bener-bener kayak why why kenapa lu ngomong kayak gitu. Nggak ada, gue jadi kayak mikir, ini apa ada yang salah dari diri gue, apa ada yang salah dari omongan gue, apa ada yang kurang dari gue gitu. Gue mikir kayak gitu, gue kayak sebenarnya gue panik dia ngomong kayak gini tuh tujuannya apa, panik banget, bener-bener panik. Ya gue spam dong di kayak, apaan sih lu, gila kali, omongan apaan kayak gitu. Gue bilang ya, ya bener dong, itu omongan apaan kayak gitu, ucapan selamat tinggal gitu kan. Ya gue takut kan ke hal-hal yang lain. Terus gue bilang kan, kayak jajan sendiri ada gue, lu perlu apa itu kasih tau gue bisa gue bilang ya, kalau gue bisa juga mungkin gue bakal bantu banget gitu. Tapi kan gue nggak bisa gitu, nebak apa yang lagi lo butuhin gitu. Gue manusia biasa yang nggak tahu apa-apa juga. Kayak lo lagi ada trouble apa lagi lo hadapin, ya gue nggak tahu anjir. Kan nggak 1 kali 24 jam gue bareng dia gitu. Ada waktu atau time yang emang cuman dia seorang gitu yang ngadepin, dan gue nggak ada, dan gue nggak tahu apa-apa. Gue bener-bener mikir di situ kayak, gimana ya caranya biar gue tahu nih orang kemana. Oke dong, gue cek dari aplikasi Find My Phone gitu. Ada aplikasi di App Store yang emang bisa ngecek keberadaan handphone lo melalui email. Nah ini salah satunya. Dan gue cek, dia ada di rumah dong, bener. Mungkin maksud tujuan dia itu yang di awal dia mau pulang, dia pulang ke rumah, terus mau pamit dari tempat lokasi sebelumnya, dia mau pamit mau ke rumah, mau pulang. Nah gue bilang dong kayak, lu prank aja, lu lucu kali ya. Kayak gue pikir, apaan sih bahasa lu itu, ngeprank gue kali ya, gue bilang kayak gitu. Rim anjir lah lu masih, kayak gue mikir Rim anjir tuh, kayak gue mikir anjir kenapa masih belum dibalas dong WhatsApp gue. Nah di sini gue ngecek kayak, atau mastiin lagi sih sebenarnya, ke tetangganya gitu. Gue punya temen yang tetangga sama dia gitu, maksudnya punya nomor tetangganya dia di tempat dia tinggal. Gue tanya dong ke tetangganya, ada di handphone gue satu lagi, chattingnya ada di handphone gue satu lagi. Nanti gue spill chattingnya. Gue nanya ke dia kurang lebih kayak gini, namanya si Pak, tolong dong pastiin Rima tuh ada di tempatnya apa enggak, lihat aja motornya ada apa enggak. Nah oke kan, terus dia follow up ke orang rumahnya. Kebetulan juga si Pak ini lagi kerja dan agak slow respon sih, dari sisi Pak itu buat ngabarin gue buat mastiin si Rima ada apa enggak. Tapi ini bocah cilik motornya nggak ada. Dan gue pikir kayak, anjir sumpah nih orang kemana. Terus ini kenapa ada di lokasi titik emang dia di tempat dia tinggal. Nah gue cek lagi dong, dari aplikasi Find My Phone itu, masukkan lokasi handphone melalui email. Gue cek lagi, itu ada di terminal Bekasi, deket dari situ pokoknya, tapi bukan di terminalnya. Gue nggak tahu, mungkin dia lagi mampir kemana dulu gitu, cuma di dekat-dekat daerah terminal Bekasi itu. Nah di situ gue mulai kayak panik, anjing nih orang kemana coba malam-malam.
lu lihat jam berapa nih bro, jam 9 malam. Menurut gue ini malam sih. Nah di sini gue mulai kayak terus spam pengecekan ini gue spam terus biar dia itu risih atau kayak mulai ngerasa mau lah gitu ngebuka pesan gue, ngebuka WhatsApp gue. Tapi enggak anjing, sumpah dia malah off data anjir. Jadi kalau aplikasi ini, kalau misalkan HP lo off data, nggak ada jaringan masuk, itu nggak bisa dicek, atau nggak bisa di find my phone, nggak bisa ditemuin handphone lo. Tapi gue nggak putus asa, gue isi pulsa karena gue pengen nelfon dia memakai panggilan biasa. Nah gue isi pulsa anjing, ternyata dia HP-nya dimatiin, HP-nya di nonaktifin. Lu bayangin HP di nonaktifin, bener-bener anjir apa sih orang. Nah gue nggak putus asa gitu aja dong. Kan di awal ini dia bilang kan mau main ya sama temen sekolahnya SMK namanya Opi. Nah di situ gue nanya-nanya ke temen gue juga sih pak, temen dia temen dekat dia juga tuh sekaligus temen rumah juga. Nah gue chatting lah si pak, ada chattingnya di HP gue juga satu lagi gitu, jadi satu chattingannya di situ. Gue chatting ke dia kayak nanya-nanya gitu lah ya, bla 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 bla. Oh gue mulai connect tuh, oh mungkin si Rima main sama teman SMK-nya, tuh wait gue login IG gue dulu karena di sini ada chattingan gue sama si Opi juga mau gue spill. Nah di sini kan gue dapat informasi ya tentang si Rima ini sebelumnya kayak mau main kah gitu, kayak mungkin mau main ke si teman SMK-nya ini. Nah malam ini mau ke Migacuan. Nah gue gak ngerti juga sih si Rima bilang hari Minggu mau mainnya sama si Opi-nya ini, tapi si Pak ini bilang ke gue si Rima ini mau main itu malam ini. Nah gue langsung buru-buru gue ngecek ke IG-nya si ini nih, IG-nya dia nih, karena dia bilang mau main kan sama dia bilang mau main sama Opi, cuman ada Sri ini gue kenal juga, teman sekolah satu angkatan sama gue di sekolah SMK. Nah gue cek IG-nya dia ini, di SG-nya ini ada foto dia berdua sama si Opi lagi naik motor. Nah gue nggak tahu tujuannya mau kemana kan, cuma gue mikir mungkin Opi sama si Sri ini nih motor bareng ke Migacuan, terus si Rima sendiri ke Migacuan, karena otomatis kan kalau ke Migacuan itu ngelewatin terminal Bekasi gitu. Nah gue tanya dong ke Sri, assalamualaikum, dia bilang kan gini, terus gue bilang kan jadi sempat main nggak sama Rima? Sri nggak main hari ini, oke makasih Sri. Gue bilang lah what anjir, terus jadi riset gue ini berarti salah. Oke gue pastiin dong, siapa tahu dia ini bener emang ngeprank gue gitu kan ya. Gue pastiin lagi, aduh dia ngechat tuh, gue balas dulu deh. Nah jadi gue pastiin lagi dong, ini dia bener gak nih sama si si Opi nih IG-nya. Nah kalau Opi tuh nggak ada SG-nya, jadi gue langsung chat DM aja. Gue bilang kan kayak gini. Gue baru ngomong kayak gini, baru assalamualaikum gini, dia langsung kasih notis ke gue kayak, Rima kenapa pulang kamu? Kata gue kayak bener-bener hamsyong kayak ini tuh beneran apa enggak gitu ya, beneran atau enggak gitu, kayak anjir sumpah kah. Aduh ini nanti gue juga bakalan editing dulu ini nomornya, gue
gue privacy nomornya Shopee. Gue buat mastiin lagi kayak ini bener gak sih kayak gini, ini bener gak sih kayak gini. Nah di situ gue juga langsung pindah ke WhatsApp nih. Nanti gue buka WhatsApp gue dulu nih, yang satu lagi salah, sorry, sebenarnya ini WhatsApp kedua gue sih yang lagi nge-record. Sebenarnya gue masih marah sama dia, anjir. Enggak, tapi gue di sini juga sebelumnya tuh ke topik di awal dulu. Nih ini sebenarnya WA gue pribadi yang pertama ya. Ini bentar gue spill dulu chattingnya ya. Chattingan si gue masih panik, gue kirim melalui sini sebentar, karena kan nggak bisa record kamera, cuma bisa record layar. Ada chatting si Pak di sini. Nih, wait sebentar. Nih di sini ya, biar nggak ada yang jadi pertanyaan lagi. Sebentar ya semua. Ini dokumenter paling tai menurut gue. Sebenarnya gue nggak mau bikin ini cuma biar dia tahu yang dia lakuin itu bener apa salah. Ya dia sendiri yang bisa nentuin itu bener atau salahnya. Gue nggak mau komen apa-apa soal apa yang udah dia bikin atau perbuat ke gue. Cuma ya semoga dia nyesel bikin itu semua dan gak bikin kayak gitu lagi, karena gak ada gunanya juga. Sebenarnya masih marah apa enggak? Menurut lu gimana? Gua kirim ke ya teman-teman ini. Set. Nah, lagi loading. Wah, yuk, lagi loading gitu ya. Wait, anjir banyak banget. Wah, harusnya sih gini ya guys ya. Screenshot aja ya. Oke, kita bentar. Salah gue, harusnya screenshot aja ya. Nih, biar nggak bingung gitu. Kalau nih bentar. Nah, mana ya? Bentar guys. Nggak apa-apa lah, nih record tuh jadi makin gede durasinya. Cuma ya biar dia ini aja. Nah, oke. Ini kemarin. Oke, stop di sini.
nggak apa-apa. Bentar teman-teman. Bentar teman-teman. Ini orang masih selingan nih. Bentar ya teman-teman. Oke, gue langsung gue kirim ke sini ya teman-teman. Chattingnya biar nanti teman-teman bisa lihat. Nah, ini juga chatting si Opi. Gue kirim, salah. Bentar. Mana sih? Nah, bentar ya teman-teman. Kalau nggak di pause aja bisa kan ya? Oke, kita lanjut record ya. Nah, di awal ini gue bilang ke Sipa untuk mastiin Sipa. Mungkin kan gue ngerasa kayak ada yang salah dari gue, terus dia nggak mau gitu ya ngebalas WA gue atau kayak nggak mau sama gue gitu ya. Terus gue bilang kan kayak gini, terus gue bilang kan ini orang emang agak selalu sih, artian kayak nggak begitu panik kan gitu ya. Mungkin dia belum tahu sebenarnya gitu. Mungkin dia ngomong di jalan kali, cuman pas gue bilang gue spill chatting ini, yang dia bilang maaf ya Pin, gue pamit dulu, dia bilang kayak gitu. Terus gue mastiin dong si Rima ada masalah kerjaan apa gimana. Cuman kan dari sebelumnya, jadi si Sipa ini satu kerjaan sama si Rima ini. Nah, jadi teman dekat juga dan kebetulan tinggalnya bukan bareng sih, bertetangga gitu. Jadi mungkin dia lebih tahu daripada gue soal Rima. Dan gue nanya ke dia, tanyain dong, gue bilang kan ya di rumah ada siapa yang gue bilang tadi itu, yang gue buat mastiin si Rima ini beneran ada di rumah apa enggak. Nah, si Sipa ini minta tolong ke orang rumah atau orang sekitar buat ngeliat si Rima ini ada di rumah apa enggak. Nah, gue bilang kayak gini bla 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 bla. Nah, terus gue bilang kayak gini, terus si orang yang orang di sekitar itu bilang ke Sipa gini, nggak ada motornya. Nah, Sipa juga kaget, anjir, kayak gue bilang kan, lah bang ya demi apa sih gue kesana deh. Ya dia bilang kan, terus gue bilang kan gini ya, barusan gue ngecek di berangkatnya itu dia tuh ada di rumah. Gue bilang kayak gitu, kalau bener berarti akurat. Terus gue kasih dong ke dia nih, emang bener. Enggak, jadi gue cek lagi anjir ternyata di terminal Bekasi. Terus gue cek, wah iya bener nih di daerah terminal Bekasi, jaraknya juga segini dari tempat tinggal gue. Dia itu pergi lagi dari rumah ya, pokoknya gitulah, gue nggak tahu kemana. Intinya di daerah dekat terminal Bekasi. Gue cek lagi udah nggak aktif HP-nya, anjing.
Su yang juga dia pinter, datanya dinyalain banyak tahun sama gue bilang lagi, buat gue pastiin lagi, gue telepon gak diangkat. Ini sumpah demi apapun gue isi pulsa cok di sini buat gue mikir gini loh, mungkin paketnya habis ya, gue isi pulsa buat telepon biasa. Enggak, ternyata apanya mati. Oke, gue bilang kayak gini kan sih pak, gue minta solusi gue harus gimana nih. Cuman gue bilang kayak tadi, kenapa gue connect Sri sama Opi, dia bilang kayak gini sih pak. Nih si Rima tuh sebelumnya bilang ke si pak, katanya mau main sama temen SMK nya itu besok. Gue bilang itu besok karena emang si Rima konfirmasi ke gue tuh hari Minggu mau main sama temen SMK nya si Opi sama Sri. Nah gue bilang gitu, bukan sekarang, bilangnya Minggu mainnya. Dia bilang kegacuan kali. Ini dia bilang iya ke Bogor kan katanya. Nah gue bilang itu emang rencananya hari Minggu mau ke Bogor gue sama dia rencananya, tapi sih nggak jadi. Akhirnya jadinya terpaling kegacuan gitu. Ini gue harus gimana? Jadi gue sebenarnya gini, gue hampir banget mau kegacuan gitu loh, mau kegacuan gitu, kayak mau gue cari nih orang nih ngeprank gue bener banget apa ngeprank gue gitu. Nah gue bilang ya gue harus gimana. Kayak Sarah tuh ya nggak gimana tunggu aja dia kabarin apa sebelumnya dulu masa. Ya nggak bisa gitu menurut gue. Kan gue bilang kan gue nggak ada apa-apa, nggak ada masalah apa-apa. Nah gitu gue bilang kayak gitu lah kurang lebih, baca aja sendiri. Nah disitu juga. Nah kenapa gue bilang kayak gini, dia pulang kampung nih, kita langsung pindah chat dulu deh. Berarti habis chatting ini tuh gue sama si Pak ini nggak lanjut dulu chattingnya, gue langsung lanjut ke si Opi. Oke. Nah chattingnya ya. Nah di sini. Nah gue bilang kayak gini, ini setelah dari gue dapat nomor dari DM aja, gue bilang kayak gini. Kan gue panik ya, gue langsung main telepon aja tapi nggak diangkat. Nah itu sebenarnya nggak sopan sih kalau gue main telepon orang aja gitu. Makanya pas dari sini langsung gue bilang bisa angkat telepon nggak, dibilang pian aja. Anjir gue malas buat pian, gue bilang gitu lah pokoknya. uh, Kan gue pasti nih tau dari 50 kamu dari mana, dari 5 langsung yang gitu. Terima kasih bukti apa gitu, apa semacam tiket bis atau pakaian atau gimana, gue bilang gitu. Kayak gue minta kebenarannya yang bener-bener bener gitu, kayak ini tuh bener apa enggak gitu. Gue minta seakurat mungkin informasi yang gue dapat. Nah dia bilang emang nggak, dia bilang emang nggak tahu, nggak tahu, nggak bilang enggak. Gue bilang ini si Opi lama banget balasnya cong. Ya menurut gue balasnya lama, kayak gini balas 1 menit doang ya, tapi gue ngerasa lama gitu. Gue kira kan anyway kira-kira dia udah jalan belum ya. Gue mau ke terminal lokasi, kayak gue bilang lu tadi lu ada apa anjir, lu kenapa harus pulang, terus juga lu kenapa harus dadakan, terus lu kenapa juga gituin gue gitu. Itu aja sih yang mau gue tanya, kenapa. Selebihnya ya udah, kalau emang itu pilihannya juga ya nggak apa-apa. Terus dia nanya kenapa, gue bilang nggak ada masalah, ada yang sakit juga gue nggak tahu kan. Gue maksa gitu ya, kayak ada coba nih chattingannya lihat dong gitu kan. Gue juga nanya kalau lagi di mana. Ini tadinya gue minta Sherlock live ke si Opi buat mastiin ini Opi beneran di rumah apa di megacoan ngeprank, ikut-ikutan ngeprank gue. Gue sampai punya kepikiran jahat ke si Opi, gara-gara Rima. Nah di sini nih gue minta chattingan buktinya kayak gini. Gue pikir kayak lu kok lama banget sih Rima, sorry nih ya kok jadi kayak ditutupin gitu ya gitu kan. Tapi bener dong anjir, ini tuh isinya chattingan si Rima masih Opi, dia tuh ngapok di dalam bis. No, gini anjing, gue langsung gelap gitu. Ada masalah apa sih, sampai kayak speechless gitu kan sih, kayak down sih nggak, cuma kayak dep aja gitu dalam. Nah dari itu semua gue nggak berhenti dong buat mastiin itu semua bener apa enggaknya. Siapa tahu itu foto lama kan, ya kan bisa aja dong. Kan gue orangnya teliti juga ya. Oke, kita ubah ganti ke sini. Oke, wait, kita
ganti ke sini. Gue orangnya nggak putus asa dalam sesuatu hal. Aduh, apa ya? Oh iya, kayaknya ada di chattingnya ini deh. Di sini ada nggak? Bentar ke teman-teman. Nah di sini juga gue langsung chatting ke nyokapnya. Dengan pedenya gue bilang kayak gini, bla 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 bla. Terus mamanya Rima tuh kayak bingung gitu. Terus ini kan atas nama Rima, kenapa abang bisa chat dari Rima? Nah gue juga kurang paham nih dari arti kata ini. Ke ini cok. Nah terus gue nanya, pokoknya Rima tahu nggak kalau Rima tuh mau pulang kampung. Dibilang Rima kan bilang belum ada kabar apa-apa. Nah gue bilang kan, aku mau minta nomor telepon sama Rima gitu, biar nanti aku telepon ke mama Rima. Ini balasnya lama banget dong. Gue bilang kayak, aku pastiin lagi kan nomornya mana mama Rima. Jadi kirim lah nanti, ini gue privacy nomornya, gue coret, gue edit. Nah dari itu langsung gue telepon nyokapnya Rima. Di situ gue telepon langsung nyokapnya Rima tanpa basa-basi dan tanpa bertele-tele. Langsung gue telepon di sini buat memastikan itu kebenarannya benar atau tidak. Nih, oke. Telepon kurang lebih ngobrol gue 4 menitan, dan itu tentang isinya pertanyaan gue, kemana Rima ini sebenarnya. Terus dia bilang, kan mama Rima bilang, si Rima memang gitu sih Pin, dia kadang-kadang suka nggak jelas, tiba-tiba pergi aja gitu, tiba-tiba nanti datang tengah malam gitu. Kayak waktu itu aja ada acara saudara siapa gitu, tetehnya lah ya, nikahan, dia tiba-tiba datang gitu sehari doang malam-malam. Nah kebetulan juga di sini lagi ada acara, nah mungkin Rima kesini kali ya gitu. Ide nanti Pin, atau kalau ada Rima nanti ada kabar dikabarin ya. Iya mama Rima sih ya, gue bilang gitu. Apin cuma mau konfirmasi ini aja, soalnya Apin dapat kabar dari temennya Rima kayak gini. Nah Apin juga nggak dikabarin atau nggak dikasih tahu kalau si Rima mau pergi kemana-mana gitu, langsung hilang aja gitu, jelas nomor nggak aktif, apapun nggak aktif, susah dihubungin pokoknya. Gue bilang kayak gitu kan. Sebenarnya gue juga di sini curhat nih ke Wayudin, kayak Din tolongin gue dong, kayak gue minta temenin gue dong buat cewek gue nih aneh-aneh. Gue bilang kayak gitu tuh, gue spill gitu. Kayak si Wadin bilang, ngapain kayak gitu, kagak Din, kan gue udah gue cross-check emang enggak gitu. Si Wadin emang sering digituin katanya sama ceweknya. Nah dia bilang gitu. Terus Wadin juga lagi di jalan gitu, terus dia bilang kayak gini, masih tinggi negatif ya. Terus aja gue spam malah nggak aktif ya nya kan, kentut. Itu pokoknya kurang lebih lah, gue panik tai. Pokoknya Rima keselin lo, apaan sih, nggak keren kayak gitu lo, dan bikin gue ngerasa kayak gak dipentingin ya sama lo, apapun itu alasannya. Nggak bisa dibenerin sih menurut gue, nggak ada alasan yang bisa lo kasih ke gue apapun alasan itu, mau tentang lo pengen sendiri, lo pengen itu, pengen ini. Nggak semua orang selalu bisa ngerti isi kepala lo, Rim. Jadi tolong, kalau lo masih emang ngerasa gue ini adalah bagian penting di dalam diri lo, ya lo usahain jangan kayak gitu lagi. Gitu aja sih. Kalau gue nggak bisa bantu di setiap masalah lo, ya gue bisa jadi mungkin bikin lo jadi next bakal terhindar dari masalah itu lagi atau gimana lah. Pokoknya intinya
jangan kayak gitu lagi lah, itu nggak keren menurut gua. Nggak nggak bukan mau dibilang keren juga sih, cuman kayak eh yang khawatir tuh, yang takut itu, aduh, nggak bisa dibikin sama kata-kata, nggak bisa diungkapin lah pokoknya. Gue cukup cukup lo gituin gue, jangan lagi.